Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wan Anissa Fadila, NIM 0101181024, Prodi KPIA semester 7. Ingin menyampaikan ceramah mengenai demokrasi dalam pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah sang penguasa alam semesta. Atas karunia-Nya kita sama-sama berkumpul dalam rangka mencari ilmu serta diberi nikmat kesehatan. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita dapat membuahkan pahala bagi kita semua. Tak lupa salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada sang junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pemikiran manusia. Namun, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Perlu kita ketahui bahwa demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat. Lantas, bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam? Demokrasi memang bukan diktum suatu agama, namun tidak sulit menghubungkan dengan ajaran Islam. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan peraturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama berkaitan dengan sistem kepemerintahan dalam bernegara. Islam memperjuangkan kesetaraan. Kaidah-kaidah kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Kaidah demokrasi dalam Islam yang pertama adalah kesetaraan seperti Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Yang kedua adalah permusyawaratan. Prinsip permusyawaratan terdapat dalam surah Al-Syura ayat 38, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Prinsip musyawarah ini diperkuat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan Nabi sendiri tidak mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hak para sahabat itu untuk memberi pendapat dan usulan di luar yang Nabi sendiri telah pasti akan melakukannya. Adapun kaidah ketiga dalam demokrasi menurut Islam adalah ta'awun. Ta'awun adalah menyatukan adanya tuntutan untuk kerjasama demi kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia sendiri. Sama halnya dalam nilai-nilai demokrasi, yakni menekankan kerjasama dan saling tolong-menolong. Setelah ta'awun, yang keempat adalah perubahan. Dalam kaidah ini menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Demokrasi menuntut suatu perubahan, sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Nah, bentuk pemerintahan Islam dalam pemerintahan yang merujuk kepada syariat, konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan dijelaskan sunnah nabawi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan. Oleh karena itu, hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, banyak orang yang mengira bahwa yang dimaksud demokrasi adalah kebebasan. Ini adalah dugaan yang salah. Meskipun kebebasan merupakan salah satu produk demokrasi, yang dimaksud kebebasan di sini adalah kebebasan berkeyakinan dan kebebasan moral, kemerdekaan menyampaikan pendapat.
Ini pun memiliki kerusakan di masyarakat Islam. Bahkan karena kebebasan ini, ada yang sampai menuduh para rasul dan risalahnya terhadap Al-Quran dan para sahabat dengan alasan kebebasan pendapat. Kemudian diperbolehkannya buka aurat, mengedarkan film tak senonoh dengan dalih kebebasan. Mengapa agama kita tidak boleh membatasi kebebasan kita? Agama adalah yang terbaik bagi manusia. Agama melarang wanita membuka aurat. Agama melarang manusia minum minuman. Agama melarang kita memakan babi dan lain sebagainya. Semua itu mengandung kebaikan untuk tubuh kita, akal kita, hidup kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.